Inilah kelanjutan kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada cerita sebelumnya dikisahkan bahwa Musa yang masih bayi tidak mau menyusu kepada siapapun. Di tengah kebingungan ini, Asiyah, istri Fir'aun mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menyusui bayi Musa akan dijadikan pengasuhnya di istana. Mendengar pengumuman ini bergegas, Miriam, saudara perempuan Musa, yang sejak awal mengikuti dan memperhatikan, memberitahukan kepada para dayang istana bahwa ada seorang wanita yang cocok dan bisa menyusui bayi Musa. Wanita itu tidak lain adalah Yukabed, ibunya. Allah SWT memang berkehendak agar Musa tetap dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri secara rahasia, tanpa banyak diketahui oleh banyak orang, terutama Fir'aun. Hampir dibunuh oleh Fir'aun. Suatu hari, Fir'aun bermain-main dengan Musa kecil. Tiba-tiba Fir'aun sangat marah besar dan hendak membunuh Musa. Ternyata Musa telah menjambak jenggot Fir'aun dengan sangat kuat. Asiyah berusaha menenangkan suaminya yang sedang kesakitan dengan menjelaskan bahwa Musa masih kanak-kanak. Ia belum bisa membedakan mana hal yang baik dan yang buruk, mana hal yang boleh dan tidak boleh. Ia juga belum mengerti bahwa ayah angkatnya adalah seorang raja kerajaan negeri Mesir. Fir'aun baru percaya dengan kata-kata Asiyah manakala Musa kecil tiba-tiba merangkak, mengambil bara api di perapian dan memakannya. Musa pun menangis kesakitan. Akhirnya Fir'aun mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa. Peristiwa inilah yang telah membuat lidah Musa terluka dan tidak dapat berbicara secara jelas hingga dewasa kelak. Keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Bertambahnya waktu, Musa pun tumbuh dewasa. Ia terkenal sebagai putra angkat Fir'aun yang memiliki prestasi cemerlang dan dididik dengan disiplin tinggi di kerajaan Mesir. Musa juga disegani oleh kawan-kawannya serta seluruh rakyat Mesir. Allah SWT memberikan kelebihan kepada Musa, yaitu berupa kecerdasan dan kekuatan fisik di atas rata-rata manusia biasa. Nabi Musa mulai mengetahui jati dirinya. Lambat laun, Musa mulai menyadari siapa jati dirinya. Cara berpikir Musa pun mulai berubah tatkala ia mengetahui bahwa dirinya berasal dari kalangan Bani Israel yang tertindas di negeri Mesir. Ia segera mencari informasi tentang Bani Israel dengan cara sering bepergian keluar dari istana untuk berjumpa dengan para budak yang sedang bekerja. Hingga suatu hari terjadi peristiwa yang tak terduga. Musa tergerak membela seorang Bani Israel bernama Samiri yang sedang bertengkar dengan seorang pengikut Fir'aun bernama Fatun. Pada saat ingin melerai, tanpa sengaja Fatun terkena gerakan tangan Musa yang kuat dan cepat. Hingga Fatun meninggal dunia saat itu juga. Musa sangat terkejut dan segera memohon ampun kepada Allah SWT. Keluar dari negeri Mesir ke Madian. Berita kematian Fatun dengan cepat tersebar dan Musa menjadi buronan tentara Fir'aun. Tanpa bekal apapun, Musa pergi menghindari kejaran tentara Fir'aun hingga sampai di negeri yang bernama Madian. Kebiasaan penduduk Madian menutup sumur. Dalam kondisi letih dan haus, Musa berhenti di sebuah sumur air. Di dekat sumur tersebut, Musa melihat ada dua orang wanita yang berada di antara para penggembala laki-laki.
Ternyata kedua wanita tersebut adalah para putri dari Nabi Syuaib alaihissalam yang akan mengambil air minum dari domba-domba peliharaan mereka. Kebiasaan masyarakat Madian pada waktu itu adalah menutup mulut sumur dengan sebuah batu besar dan hanya bisa diangkat oleh sekitar 10 orang dewasa yang bertubuh kuat. Melihat para putri Nabi Syuaib alaihissalam sedang kesulitan membuka tutup sumur, atas izin Allah SWT, Musa bergegas menolong dengan mengangkat batu besar tadi sendirian saja. Kedua putri Nabi Syuaib alaihissalam pun terkaget-kaget karena takjub. Peristiwa ini diketahui oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam mengundang Musa agar singgah ke rumahnya. Saat berbincang-bincang, Musa menceritakan perjalanannya dari negeri Mesir. Setelah bercerita panjang lebar, Nabi Syuaib meminta Musa untuk tinggal dan bekerja di peternakan milik Nabi Syuaib alaihissalam. Selang beberapa waktu, Musa dinikahkan dengan anak gadis Nabi Syuaib alaihissalam dengan maher. Musa harus bekerja pada Nabi Syuaib alaihissalam selama 8 tahun. Musa pun menyanggupinya. Waktu terus bergulir. Tak terasa 8 tahun pun berlalu. Muncullah keinginan Musa untuk mengajak keluarganya mengunjungi kampung halamannya di Mesir. Perjalanan, tepatnya di Bukit Sinai, Musa melihat samar-samar ada api di atas bukit. Tetapi anehnya hanya ia saja yang dapat melihat api itu, sedangkan keluarganya tidak. Kebetulan rombongan mereka sedang membutuhkan api. Segera Musa naik menuju puncak bukit untuk mengambil api yang akan digunakan sebagai penghangat istirahat mereka, sedangkan keluarganya menunggu di kaki bukit. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Secara geografis, Bukit Sinai ini berada di wilayah Mesir, menjulang setinggi 2.285 meter dan dikelilingi oleh puncak-puncak pegunungan yang lebih tinggi. Di puncak Bukit Sinai inilah wahyu pertama diterima oleh Musa. Allah SWT berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Pada malam itu Musa diangkat dan diteguhkan keyakinannya sebagai nabi dan rasul yang selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam dapat berdialog secara langsung dengan Allah dan menerima 2 mukjizat berupa sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi ular raksasa yang sangat besar, dan dari tangan Nabi Musa alaihissalam dapat terpancar cahaya yang sangat menyilaukan. Nah, bagaimanakah perjalanan Nabi Musa alaihissalam selanjutnya? Ikuti kelanjutan kisahnya pada episode berikutnya ya. Sampai jumpa.